Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap bersama saya ya. Sebelum kita belajar, seperti biasa, marilah kita membacakan basmalah anak-anak. Semoga ilmu yang kita raih hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, memasuki subtema yang ketiga, pembelajaran ketiga dan 4 ya, kelanjutan dari pembelajaran kemarin. Ini ada beberapa kegiatan yang akan kita kerjakan ya. Nah, kemudian sebelumnya kita akan mengingat dulu. Kemarin kita sudah membuat karya 2 dimensi. Salah satunya adalah menggambar atau melukis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membuat karya dari 3 dimensi. Nah, ini contohnya ya, karya 3 dimensi yaitu berupa pembuatan guci atau vas dari tanah liat. Nah, bahan-bahannya adalah tanah liat, kemudian air ya. Tanah liat, kemudian air. Nanti tanah liat itu kita bentuk sedemikian rupa. Misalnya ini saya bawa adalah guci kecil. Nah, ini bahannya adalah dari tanah liat, kita bentuk seperti ini. Nah, sudah dibentuk kemudian dikeringkan, kemudian dibakar. Itu adalah teknik pembuatan guci dari tanah liat. Nah, ini ada beberapa cara anak-anak ya. Siapkan tanah liat dan air secukupnya. Siapkan triplex atau papan kayu sebagai alas. Siapkan gambar rancangan dan seterusnya. Nanti kalian baca di halaman 121. Kemudian ini adalah salah satu bentuk hasil dari vas bunga yang kita buat dari tanah liat. Cuma yang ini berbentuk tidak sama ya, tapi ini adalah salah satu bentuknya. Nah, kemudian hasil yang diperoleh dari buku ini yaitu vas bunga yang berbentuk prisma. Berbicara tentang prisma, prisma merupakan salah satu dari bangun datar, bangun ruang anak ya. Kemarin seperti yang saya bawa kemarin balok ya. Nah, prisma itu sama, dia memiliki beberapa ruas garis. Nah, di sini ya ada garis A, B, B, C, A, C dan seterusnya mengikuti berapa jumlah rusuk, titik sudutnya dan sisinya. Nah, ini ada prisma, ada limas ya, kemudian ada segi 6 seperti yang saya bawa ini. Bangun-bangun tersebut merupakan bangun ruang ya, karena memiliki memiliki satu ruas garis atau sisi, kemudian memiliki titik sudut dan memiliki tusuk. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, setelah kita membuat karya dari tanah liat, coba perhatikan, pasti tangan kita kotor dan tempat-tempat atau meja yang kita pakai alas untuk membuat karya itu menjadi kotor, banyak air yang penceceran atau tanah liat yang terkena air tadi. Nah, di sini perhatikan ada meja pembuatan karya tanah liat tadi ya, begitu kotor. Nah, di sini ada sebuah percakapan ya. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh dan banyak bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Betul kata Dayu, tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sama ya dengan mereka. Kalau ada tempat yang kotor harus segera kita bersihkan. Nah, ciri-cirinya tempat kotor itu apa? Tadi banyak berceceran air atau bercak-bercak noda dari tanah ya. Seperti itu. Nah, di sini ada gambaran tadi ya, meja yang kotor dari pembuatan karya tadi. Kemudian kalian ceritakan di bawahnya dengan cara memperhatikan gambar, kemudian bercerita berdasarkan gambar. Betul ya. Kemudian kita sudah masuk ke pembelajaran keempat, yaitu ada teks. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Kenapa anak? Banyak asap ya yang keluar dari kendaraan tersebut. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Nah, itu adalah polusi udara yang ada di jalan raya. Perhatikan ini. Ini gambaran polusi udara yang ada di jalan raya. Terlihat kotor apa bersih anak-anak di jalan raya? Terlihat kok kotor. Nah, salah satu kendaraan yang melintasi jalan raya adalah mobil, kereta atau kendaraan bermotor. Nah, di sini setelah kita membuat karya dari tanah liat, kita juga bisa membuat karya dari benda-benda lunak lain ya. Nah, seperti ini. Salah satu benda lunak yang kita buat selain tanah liat adalah plastisin anak-anak ya. Nah, plastisin ini ada berwarna-warni. Ya, nanti kita bentuk seperti ini ya.
kita akan membentuk plastisin itu atau benda lunak itu menjadi miniatur dari mobil-mobilan atau kendaraan yang ada di jalan raya itu dengan bentuk balok, lingkaran, kemudian kubus. Nah, coba perhatikan, itu adalah salah satu bentuk dari karya 3 dimensi anak-anak ya, yaitu bahan dari plastisin. Nah, dari karya yang sudah kita buat, coba kita cek ya bentuknya menjadi apa saja bentuknya. Misalnya ini pada halaman 133 ada hasil yang berbentuk kereta. Nah, badan kereta ini berbentuk seperti balok. Nah, kemudian ini seperti mirip dengan badan balok ya, badan kereta ya, bentuknya balok. Kemudian plastisin, sisa plastisin ini berbentuk berbentuk balok juga. Jadi bentuk plastisin ini juga berbentuk balok. Berbicara tentang balok, balok juga termasuk bangun ruang. Nah, memiliki apa saja? Nah, memiliki rusuk, sisi dan titik sudut. Nanti kita belajar menghitung berapa sisinya, berapa rusuknya, dan berapa titik sudutnya. Ingat ya, saya ulangi lagi. Bangun ruang memiliki sisi, rusuk, kemudian titik sudut. Itu bedanya bangun datar dengan bangun ruang. Baik, itu saja materi pada pertemuan ke-3 dan 4 ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.